Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga saudara-saudara sekalian berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Landasan hidup orang percaya. Landasan dasar hidup dari orang percaya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kita baca lebih dulu ayatnya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, landasan dari orang percaya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, baik, kita akan memperhatikan lebih dulu arti daripada landasan, ya. Landasan atau dasar atau pondasi, ya, itu adalah satu penopang, ya, penopang, ya, untuk apa yang diletakkan di atasnya. Itu namanya pondasi, ya. Nah, tergantung dari materi yang digunakan sebagai landasan. Apakah nanti yang ditaruh di atasnya itu bisa mendatangkan keuntungan atau malah hancur lebur. Ya, sekali lagi itu berkaitan dengan dasarnya. Nah, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, saudaraku, ya, di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49. Dikatakan di sana, setiap orang yang datang kepadaku, kata Tuhan, dan mendengarkan perkataanku, serta kemudian praktek melakukan apa yang sudah didengarnya itu, maka aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya. Nah, dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, ya, dan orang itu menggali dalam-dalam dan kemudian meletakkan dasarnya, landasannya di atas batu. Nah, dan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun di atas landasan yang kuat, itulah batu. Namun Tuhan lanjut mengatakan, akan tetapi barang siapa yang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, tidak praktek firman Allah itu, maka ia disamakan dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar, tanpa landasan. Ya, nah, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini, saudara, ya, kita memperhatikan di sini Tuhan memberikan gambaran dengan jelas bahwa ternyata landasan itu penting, dasar itu penting, ya. Nah, sebagai orang percaya, saudaraku, kita juga punya landasan hidup, ya. Jadi apa yang di landasan kita? Nah, sekali lagi seperti tadi dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, landasan yang lain, kecuali yang sudah diletakkannya, itulah Yesus Kristus. Amin. Jadi landasan orang percaya, dasar daripada orang percaya untuk dia dapat berdiri kokoh dalam keyakinannya, dalam hidupnya, itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Kenapa saudara perlu landasan? Ya, karena dalam kehidupan manusia ini, di dalam sepanjang perjalanan di dunia ini, saudaraku, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, banyak sekali masalah yang silih berganti, ya, masalah yang tidak pernah terhenti,
satu belum selesai, satu datang lagi. Ya, entah itu masalah kesehatan. Ayo, siapa ada yang sakit di antara saudara? Ya kan? Masalah kesehatan itu penting. Ya, baik itu sehat secara yang badani luar ini maupun yang di dalam arti anggota tubuh yang di dalam, ya jantung kayak paru-paru. Wow, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami sakit penyakit. Entahkah itu juga masalah ekonomi, ya, masalah keuangan, masalah kebutuhan hidup ini. Aduh, seringkali terjadi masalah yang sangat serius dalam kehidupan seseorang, ya, atau bahkan tantangan-tantangan yang lain yang sampai kita tidak bisa menanggungnya karena terlalu berat. Nah, saudaraku, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita harus memiliki landasan, memiliki dasar yang kuat, ya. Haleluya, sehingga apapun yang terjadi, kita masih tetap memiliki kemampuan bertahan. Haleluya. Dan kemudian beroleh kemenangan. Amin. Nah, saudaraku, ada seorang tokoh yang digambarkan di dalam Alkitab. Namanya Ayub. Ya, kita semua kenal tentang Ayub, ya. Baik, kita baca di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Nah, orang itu saleh. Saleh itu suka beribadah kepada Tuhan. Ya, jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah menipu orang lain. Ya, apa yang dikatakan itu pasti benar. Dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hebat. Ini kesaksian dari Alkitab, saudaraku, ya. Haleluya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 total anaknya, ya. Dan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan, saudara punya berapa kambing? Punya berapa domba? Kita malah nggak punya. Ayub itu saudara punya 7.000 ekor kambing domba. Coba kalau itu kemudian diusahakan, ya, air susunya diambil, maka si Ayub sudah punya perusahaan susu Etawalin. Susu yang banyak disukai oleh orang, susu kambing. Ya. Nah, dia juga punya 3.000 ekor unta. Bayangkan 3.000 ekor unta. Pada zaman dulu, unta itu dipergunakan sebagai kendaraan jarak jauh. Antar kota, antar provinsi, ya, saudaraku. Nah, orang maju saja datang dari negeri timur, datang ke Bethlehem mencari Tuhan Yesus. Dia datang dengan naik onta. Ya, bayangkan 3.000 ekor onta, kendaraannya cukup banyak, haleluya, dan 500 pasang lembu, berarti 1.000 lembunya, ya. Saudara bayangkan, sama dengan domba tadi, ya, kalau Anda kata diperas susunya, oh, dia punya pabrik susu sapi sama pabrik susu kambing. Haleluya. Dan 500 keledai betina. 500 keledai betina. Keledai itu kalau dibanding dengan onta, maka onta itu adalah kendaraan jarak jauh, sedangkan keledai itu kendaraan jarak dekat. Ya. Jadi seperti Tuhan Yesus saja, ya, si Yusuf dan Maria mau melahirkan, ya, Tuhan Yesus, maka dia dari Nazaret menuju Bethlehem naik keledai. Nah, saudara yang kekasih, bayangkan, ya,
Dia punya kekayaan sedemikian rupa dan budak-budak dalam jumlah yang tidak sedikit, dikatakan sangat besar, sehingga orang itu, Ayub itu adalah orang yang bukan saja kaya, tapi terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, ini kesaksian Alkitab, saudaraku ya. Ini bukan dongeng, bukan, tapi ini kenyataan karena kita baca di dalam Alkitab. Ya, kesaksian daripada seorang yang hidup rohani sehingga dia menikmati berkat daripada Tuhan. Ya, haleluya. Tetapi saudaraku, namanya masalah itu tidak peduli orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang sudah percaya kepada Tuhan sekalipun, maka bisa terjadi masalah. Ya, bisa terjadi kasus dalam hidupnya. Ya, jadi kadang-kadang masalah itu sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Haleluya. Ya, nah setelahku, satu saat ada musyawarah di surga. Malaikat-malaikat datang, tetapi juga ada iblis yang datang nyelonong masuk. Ya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 7 sampai 12, di situ dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis yang ikut nyelonong masuk dalam pertemuan itu. Iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Waduh, saudara, pekerjaan setan itu adalah mengelilingi. Untuk apa? Paulus pernah mengatakan bahwa iblis lawanmu, iblis musuhmu itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Saudara, iblis itu hanya mencari ya orang-orang yang dapat digagalkan, dijatuhkan, dan kemudian sampai bisa berbuat dosa sama dengan dia. Ya, dari mana engkau? Aku dari keliling bumi ini. Ya, nah kemudian lanjut Allah bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kamu tahu nggak hambaku Ayub? Aduh, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Wah, Tuhan ini yang mengatakan, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini kesaksian daripada Allah tentang ya Ayub ini. Tapi apa jawabnya si iblis? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, nah tentu saja. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa kemudian Ayub takut akan Allah? Ya kan? Iblis membantah ini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya, ya, sekeliling dia dan sekeliling rumahnya serta segala miliknya. Nah, bukankah engkau yang melindungi, memagari? Apa yang dikerjakan oleh si Ayub ini? Telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah-tambah di negeri ini. Nah, karena engkau lah ya Allah yang memberkati, ya maka si Ayub menjadi sedemikian rupa. Tapi coba sekarang, ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Oh, pasti dia akan mengutuki engkau di hadapanmu. Ini iblis, ya, punya siasat. Ya, bukan berarti Allah mau disiasatin dan dapat, tidak. Dia tahu rencana si setan, si iblis itu. Ya, sebab itu kemudian Allah berkata, ya, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, sekarang begini saja. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Nah, kamu saya berikan kesempatan. Ya, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Wow, si iblis senang sekali. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan.
Haleluya. Nah, saudaraku, dan apa yang terjadi? Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat pasal 1 ayat 13 sampai 19. Pada satu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan anaknya yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ya, mereka senang, sedang bersukacita, akrab, satu keluarga, ya, anak-anak Ayub begitu hidup rukun sampai adakan perjamuan di situ. Ya, nah datanglah seorang pesuruh atau karyawan daripada si Ayub ini datang kepada Ayub dan berkata, Tuhan, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina sedang makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Aduh, musibah datang. Kekayaan sebagian daripada Ayub dicomot, habis. Ya, belum lagi Ayub menjawab. Nah, sementara orang itu lagi berbicara, datanglah orang lain dan berkata, ya, karyawan yang lain, Tuhan, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Bayangkan, saudaraku, yang satu sudah hilang, muncul lagi yang laporan yang satu juga habis. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, ngeri nggak? Kekayaannya dihabisin. Ya, tetapi sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Tuhan, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta. Nah, sekarang kendaraannya yang diambil dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bayangkan, saudara, kekayaannya habis semuanya. Ya, usahanya, pabrik susunya tadi yang saya gambarkan seperti itu, habis. Kendaraan jarak dekat, kendaraan jarak jauhnya habis. Bayangkan, ya. Nah, tatkala si Ayub masih mendengarkan laporan itu, ya, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain juga dan berkata, Tuhan, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari keempat penjuru, dari kiri, kanan, muka, belakang. Saudara. Dan rumah itu roboh, menimpa orang-orang muda itu, sehingga 10 anaknya mati. Bayangkan. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Semua karyawannya cuma disisakan satu-satu untuk memberikan laporan. Ini pekerjaan iblis. Dihabisi semuanya. Saudara, coba bayangkan, hal itu menimpa hidup kita. Yang satu belum selesai, yang satu datang. Yang masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang. Ayo, kira-kira apa yang saudara kerjakan? Ya, paling-paling kita mulai menyumpahi Allah atau mengumpat Allah. Ini gara-gara saya jadi orang Kristen ini. Kalau enggak, hidup saya pasti aman. Gara-gara saya percaya Tuhan Yesus, sekarang jadi demikian. Pasti. Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak, ya saudara, ya. Jangan. Itu salah, ya. Jangan, saudara. Ya,
Ya, walaupun apapun yang terjadi. Coba Ayub habis semua hartanya, anaknya habis. Bayangkan, saudara. Ya, haleluya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Ayub menghadapi semuanya ini? Dalam ayat 20 sampai 22 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Wah, hebat. Dalam kondisi yang sedemikian rupa buruknya, dia tahu kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi. Saudaraku, tapi dalam kondisi yang sedemikian, maka Alkitab mengatakan dia tetap sujud dan menyembah Dia. Luar biasa, dahsyat, ya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan tidak membawa apa-apa aku dilahirkan. Maka dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Ya, saudaraku, dalam arti ketika dia lahir, satu apapun, selembar apapun dia nggak bawa. Maka kalau mati pun dia juga nggak bawa apa-apa. Ini katanya. Ya, hebat. Ada di antara saudara ketika dilahirkan sudah pakai anting-anting emas, pakai cincin emas, pakai kalung emas, atau pakai pakaian yang bagus. Saudaraku yang kekasih, ya, tidak ada. Kita semua datang dilahirkan dengan tidak membawa apa-apa. Ya, Ayub berlanjut. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, ini satu contoh yang sangat luar biasa. Di dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudara bisa bayangkan. Tetapi yang dikerjakan, dia sujud menyembah dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ini satu contoh yang menarik, ya. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, mengapa Ayub itu sampai bertahan seperti itu? Sedangkan beban yang dialaminya itu sangat berat, sangat begitu menekan. Saudaraku, karena dia punya landasan, punya dasar. Dan landasannya adalah Tuhan, Allah. Sebab itu dia selalu mengagungkan Allah. Apapun yang terjadi, dia tetap memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saya tahu Tuhan yang sudah memberi, Tuhan jugalah yang mengambilnya. Hebat. Saudaraku, andai kata kita bisa seperti itu, luar biasa, ya. Haleluya. Tetapi ternyata beban tidak berhenti sampai di situ. Hartanya sudah habis, anaknya sudah habis. Bahkan sekarang muncul lagi beban yang lebih tragis, lebih berat. Yaitu langsung mengenai dirinya. Ya. Nah, saudaraku, kembali ada pertemuan di surga. Ya. Dan iblis datang lagi nyelonong. Waduh. Dan Tuhan bertanya, iblis, sekarang kamu lihat kan hambaku Ayub? Coba kamu lakukan seperti itu, tapi dia tetap bertahan dan tetap memuliakan aku. Hebat kan? Tapi iblis tetap mencari akal. Ya, dia berkata, ya kulit ganti kulit lah. Coba jamah dia. Pasti, ya. Dia akan mengumpat engkau. Ya. Ya sudah. Sekarang aku berikan kesempatan lagi kepadamu. Ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Ya. Lalu dia datang kepada Ayub dan dikatakan ditimpanya Ayub. Sekarang kena
diri pribadi daripada si Ayub ini dengan darah yang busuk, borok, dengan luka-luka dari mulai telapak kaki sampai kepada batu kepalanya, dari bawah sampai ke atas. Bayangkan saudara, siapa yang mau menerima sakit penyakit, ya tiba-tiba menjadi ya kena penyakit semacam itu, ya bayangkan, ya. Tetapi saudaraku, lalu Ayub sekali lagi dia tidak mengumpat Allah, ya, tetapi dia merendahkan diri. Ia mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya karena gatalnya, saudaraku. Bayangkan, sambil duduk di tengah-tengah abu, ya, tanda kesedihan yang ada. Bayangkan, saudaraku, satu hal yang sangat begitu luar biasa terjadi, ya, sudah jatuh ketimpa tangga lagi, ya, dari anaknya habis, hartanya habis, sekarang tubuhnya kena masalah, sekali lagi sudah jatuh ketimpa tangga. Istrinya justru mengumpat dia. Bayangkan, ya. Nah, perhatikan di dalam Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Masih. Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan, saudara, seorang istri itu adalah seorang penolong. Mestinya kalau suami menghadapi masalah, menghadapi persoalan, mengalami kesedihan, si istri itu tanggung jawabnya datang menolong, menghibur, menguatkan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sini sebaliknya. Ya, nah semoga di antara saudara-saudara sekalian tidak ada yang seperti ini, ya. Ketika suami mengalami kesulitan, kemudian malah dimarahi, malah diolok-olok. Jangan. Atau sebaliknya, kalau istri sedang mengalami sesuatu masalah, suami harus menjadi penghibur dia, ya. Nah, tetapi istrinya si Ayub ini lain. Melihat keadaan si Ayub ini, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu, dalam kehidupan rohanimu? Kutukilah Allah dan matilah. Kenapa dia berkata begitu? Ya, mungkin saja dia begini, kalau kamu mati, saya masih punya kesempatan menikah lagi. Ayo. Jangan sampai hal ini terjadi. Sekali lagi, ya saudara, bayangkan. Tetapi apapun yang terjadi, landasan hidup daripada Ayub ini adalah Tuhannya, adalah Allahnya. Walaupun musibah terjadi silih berganti, ia tetap tidak terkalahkan oleh dosa. Dan kemudian apa jawabnya kepada istrinya? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Perempuan gila. Gila itu tidak bisa berpikir, tidak bisa berperasaan. Gila. Masakan kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wow. Disadarkanlah si istri ini. Kita sudah menerima yang baik dari Allah. Kenapa kita nggak juga menerima yang buruk? Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mulutnya sama sekali tidak dinajiskan. Dia tetap berbicara untuk memuliakan Allah, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, sangat luar biasa contoh yang diberikan oleh Ayub ini, ya. Sekali lagi, ini bukan cerita dongeng, saudara, ya. Ini adalah pemberitaan
yang tertulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab itu adalah firman Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Jadi ini tidak ada kebohongan. Ini benar-benar, saudaraku ya. Ayub menghadapi tantangan yang begitu berat. Dari mulai sekali lagi kekayaannya, anaknya, bahkan dirinya sendiri. Sekarang istrinya. Tapi itu belum selesai, saudara. Tantangan yang dihadapinya, ternyata sahabat-sahabatnya datang. Tidak memberikan hiburan, tidak memberikan kekuatan. Mereka malah menyalahkan Ayub. Ini mungkin kamu telah berbuat dosa. Bayangkan, sahabatnya. Ya. Jadi kalau sahabat itu, ya di mana sahabatnya dalam kondisi yang menyenangkan, hidup yang menyenangkan, pasti dia suka bergaul. Tetapi kalau sekarang sahabatnya dalam beban, dalam penderitaan, bayangkan. Menjauh, atau bahkan dikatakan di sini mendekat, tapi malah menyalahkannya. Saudara, ya, tetapi Ayub sebagai orang yang mempunyai landasan yang kuat dan keyakinannya kepada Tuhan, dia tidak sakit hati, ya, dia tidak sakit hati kepada sahabat-sahabatnya, ya. Seperti kata Tuhan mengatakan, ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakanlah musuhmu. Haleluya. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Saudara, kalau kita punya landasan sama seperti Ayub yang begitu kuat, maka pada ujungnya akan menikmati hasil yang indah pada akhirnya. Ya, haleluya. Nah, dalam Ayub pasal 42 ayat 10 dikatakan di sana, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Wah, terjadi perubahan besar-besaran. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya. Sekali lagi, doakanlah musuhmu. Ya, doakan. Sebab itulah yang berkenan kepada Allah, ya. Kemudian dikatakan Tuhan memberikan kepada Ayub sekarang 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Dikasih double, dikasih ganda dari yang dulu, sekarang 2 kali lipat, ya. Coba baca ayat 12 sampai 16. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, yang tadinya cuma 7.000 sekarang jadi 14.000. Wow, double. Dan 6.000 unta, bayangkan, yang tadinya cuma 3.000 sekarang diganti 6.000 unta. Lembunya yang cuma 500 pasang sekarang diganti oleh Tuhan dengan 1.000 pasang lembu, dan keledainya yang cuma 500 diganti menjadi 1.000 ekor keledai betina. Wow, dahsyat sekali, saudaraku ya. Dan ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dipulihkan, diberkati lagi dengan anak-anak yang nilainya, yang jumlahnya sama, 10 orang. Haleluya. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah. Siapa di antara kita yang ada namanya Yemimah? Yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Ini anak-anaknya yang perempuan, ya. Di seluruh negeri katanya tidak terdapat perempuan-perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Ya, cantik itu penilaian pada zaman dulu. Beda dengan zaman sekarang. Kita melihat banyak perempuan-perempuan cantik, kan? Tapi itu semua hasil rekayasa
yang topeng jadi mulus semua, yang hitam jadi putih karena di make up dan lain sebagainya. Tapi itu tuh tidak asli pada waktu itu. Tidak ada perempuan-perempuan secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberinya ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Amin. Ya, sesudah itu, Ayub masih diberikan panjang umur. Hidup 140 tahun lagi lamanya. Bayangkan, 140 tahun. Ya, padahal Alkitab mengatakan bahwa umur manusia itu singkat. Ya, singkat saja sebenarnya. Tapi si Ayub, saya belum sempat meneliti berapa waktu itu umurnya si Ayub. Kalau saya tahu umur saya, ya saya 75 tahun sudah. Coba kalau saya ditambah lagi 140 tahun. Bagaimana saudaraku ya? Yang dikatakan ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Wow. Dia masih dapat menikmati, ya, melihat anak-anak, menantu, cucunya, cicitnya, ya buyutnya. Aduh, luar biasa kalau Allah sudah memberkati. Sebab itu saudaraku, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi kita tetap bertahan. Ya, sebagai orang percaya, milikilah landasan hidup kita yang benar, yang kokoh kuat, ya, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita bisa bertahan, kita yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita perhatikan Roma pasal 14 ayat yang ke-22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Berpeganglah. Gunakanlah landasan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Pergunakan. Saudara, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak mempunyai landasan yang kuat di dalam hidup ini. Ya. Berbahagialah dia. Siapa itu? Mereka yang tidak menghukum dirinya sendiri, ya, dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ya, karena memang manusia itu seringkali menganggap apa yang dikerjakan itu benar, baik, nggak salah. Tapi justru malah menghukum dirinya sendiri. Tetapi berbahagialah orang yang dalam segala apapun, dalam segala keadaan yang bagaimanapun, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Landasan hidup kita sebagai orang percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.